Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalimu ala rasul karim amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, apa itu agama ya? Agama ini setiap perintah Allah yang caranya dilaksanakan cara dicontohkan Nabi. Itulah agama. Mama kata perintah Allah ada kan disuruh kita motong kambing. Tapi cara motongnya ini kita nggak ikut cara Nabi. Langsung itu kambing dipotong langsung putus palanya. Itu nggak cara Nabi, itu bukan agama. Walaupun perintah Allah itu ada untuk memotong kambing atau ayam. Nah sekarang orang motong babi. Perintah Allah tidak ada motong babi dipotong. Tapi cara Nabi sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk Nabi, motongnya bismillah dulu kan, kalau akbar. Nah, tapi ini bukan agama. Karena tidak ada contoh, tidak ada Allah perintahkan kita untuk memotong babi atau anjing. Nah, itulah agama. Apa-apa yang diperintahkan Allah, caranya sesuai dengan cara Nabi, itulah agama. Pokoknya inilah. Semua yang dibuat Nabi itu agama. Pikirnya Nabi, bangun tidur Nabi, risaunya Nabi, perjalanan Nabi, pulangnya Nabi ke rumah, bekerja, bertani. Semuanya itulah dikatakan agama. Tapi hadirin, kita nggak bisa hanya ikut Nabi aja. Belum cukup. Kita harus ikut juga sahabat. Nah ini hadirin. Karena umat ini akan berpecah belah, umat Islam menjadi 73 golongan. Semuanya nar, kecuali satu. Siapa tuh yang satu itu hadirin? Yaitu ana wa sahabi. Aku dan sahabat-sahabatku. Itulah yang jadi panutan, Pak. Itulah yang menjadi tujuan kita, Pak. Ikut Nabi dan ikut sahabat. Jadi kita nggak bisa hanya ikut Nabi aja, Pak, dan ikut sahabat. Karena Nabi lagi bicara pertanian, sahabat menjatuhkan. Bagaimana perdagangan, bagaimana rumah tangga, bagaimana bernegara, berekonomi, semuanya itu sudah dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Jadi agama Pak udah instan Pak. Jangan ditambah dikurang lagi Pak. Udah instan, kita tinggal pakai aja lah. Gak usah ngerakit-rakit lagi Pak. Yang udah ada itu amalkan. Ya, itu agama Pak. Agama. Itu tidak. Agama kacau. Jadi kalau ada agama Pak, tidak kacau Pak. Rumah tangga tidak kacau, aman. Negara aman kalau ada agama. Kampung aman kalau ada agama. Suami istri, rumah tangga aman kalau ada agama. Apapun kalau ada agama Pak. Pokoknya semuanya Pak. Aman. Nikmat. Ya, kalau kita menggunakan agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu ya, perlu kita ketahui ini Pak. Jadi kita ini Pak, masuk kita ke surga, kita masuk ke surga ini ya, bukan dari ibadah kita, bukan dari ibadah kita yang kita kerjakan. Tapi dari mana Pak? Dari rahmatnya Allah. Nggak bisa Pak kita orang itu masuk surga dengan amalannya. Tidak bisa Pak, nggak akan bisa Pak. Hanya dengan rahmat Allah. Walaupun Rasulullah sendiri masuk surga dengan rahmatnya Allah. Nah, ada seorang dia mengatakan, ya Allah, saya ingin masuk surga tapi dengan amalku. Oke, kalau begitu kata Allah, maka Pak ditimbang Pak. Kenikmatan yang Allah berikan dengan nikmat yang ada pada dia. Itu dia bisa ngelip aja Pak. Bisa ngelip. Itu untuk untuk menebusnya Pak, nggak bisa ibadah 200 tahun Pak. Ngedip doang. Bapak bisa melihatnya, Bapak bisa mengucapnya, berjalan, mendengar. Wah nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Jadi surga itu murni dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Pak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebagai contoh gini Pak. Bapak kita ingin beli mobil yang mahal Pak. Katakanlah mobil yang mahal itu apa? Mobil apa sekarang?
katakanlah Pajero Pajero nih, kita beli mobil Pajero. Lalu kita punya uang cuma 300.000 rupiah Pak. Punya uang 300.000 rupiah pengen beli Pajero. Ngaca dulu Pak. Bagaimana mungkin? Pajero beli apa? Uang kita cuma ada 300.000 rupiah. Paling bisa beli apa? Tas atau beli baju ya. Tapi ini beli mobil Pak. Pajero lagi. Tapi yang ini ya Pak, yang punya Pajero ini, dealernya kasihan sama kita Pak. Udah kamu saya kasih deh Pajero nih. Mana uangnya 300.000. Itu karena rasa kasihan Pak. Begitu kita sama kita masuk surga bukan ibadah kita Pak. Tapi rahmatnya Allah. Bukan karena amal yang kita kerjakan, bukan Pak. Nggak ada hubungan. Tapi murni dari rahmat Allah kita bisa surga. Jadi surga ini juga dikatakan Pak untuk mengetahui derajat kita Pak. Semakin Bapak banyak beramal di dunia ini, maka tingkatan surga Pak semakin tinggi. Makin banyak lagi amalnya semakin tinggi. Jadi amal yang kita kerjakan Pak, ini untuk apa? Kadar iman kita nanti di surga Pak. Makin tinggi amalnya, tinggi lagi derajatnya di surga Pak. Maka nggak ada yang lebih tinggi derajatnya derajat Nabi. Maka kita Pak ada yang di bawah Nabi satu tingkat, ada yang lagi di bawah lagi. Tapi yang penting Pak, walaupun Bapak di surga yang paling rendah nih, asal surga udah nikmatnya Pak. Yang penting Bapak di surga, walaupun kelas kambing kayak ya, nikmat aja Pak. Asal Bapak masuk surga ya. Ini itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, karena kita nih Pak nih, perjalanan kita ini Pak, Masya Allah ya, kita ini Pak, hidup ini yang kita cari apa? Hidup ini Pak, aduh, ini hidup kita dunia ini dibandingkan akhirat Pak, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan Pak, coba umur kita Pak nggak lama Pak di ini, Masya Allah, nggak lama Pak. Maka kita orang-orang pandai, orang yang genius ya, orang menyiapkan bekal matinya untuk kehidupan akhiratnya. Dia gunakan Pak hartanya, waktunya, perasaannya untuk apa? Kehidupan akhiratnya. Bagi Bapak misalnya, Bapak ini tinggal di lokasi yang mau digusur, maka Bapak ini harus bawa semuanya kan, uang Bapak, harta Bapak ya, karena mau digusur itu. Begitu kita Pak. Nah kita ini mau pindah ke alam akhirat Pak, jadi bawa semuanya ke akhirat. Jangan simpan di dunia Pak, jangan. Nah dunia ini bakal dihancurkan. Nah, itu Pak. Jadi kita ini bagaimana supaya kita menyiapkan bekal sebelum datang kematian, kita sudah menyiapkan bekalnya. Begitu kematian, kita sudah jadi orang yang termulia Pak, orang yang paling nomor 1 Pak di sana. Masalah saudara Pak ya. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.